Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat cinta kasih-Mu menyertai kami dari rumah kami Tuhan pada tempat ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah pengantaran kami tempat ini Tuhan. Tuhan sertai kami yang memulai ibadah kami Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah ini Tuhan mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menampilkan kebenaran firman di tempat ini Tuhan. Mari Engkau berkati berikan kuasa-Mu Roh Kudus-Mu yang ada dari Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada singa WL bahkan pemain musik Tuhan yang ikut dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Mari Engkau berkati Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami Tuhan yang belum hadir di tempat ini. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, mari Engkau berkati obat yang mereka minum Tuhan Yesus. Tetapi jika mereka dalam keadaan malas Tuhan, Engkau tutup hati pintu mereka Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Kita masuk dalam penyembahan. Kita akan satu pujian tiada ku lagu. Sing.
Yesus ku sembah kau, drum saja, yang lainnya stop. Ya, 1, 2, 3. Bingung ya drumnya ya. Ya, saya yang nyanyi, kamu yang main. 1, 2, 3. Yesus ku sembah. Sekarang bos saja. Sekarang sama-sama. Dalam hidupku hanya untuk kira-kira enak mana ketika drum sendiri, bass sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Ternyata dalam posisi menyembah Tuhan, tubuh kita itu terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Tidak bisa roh berdoa sendiri, tubuh berdoa sendiri, dan jiwa berdoa sendiri. Tidak bisa. Tetapi roh, tubuh, dan jiwa harus menjadi satu harmoni untuk menyembah Tuhan. Amin. 1 Korintus menyatakan bahwa ketika engkau berdoa, roh dan jiwamu ikut Berdoa. Ya. Silakan duduk, pemain keyboard jalan terus. Ya. Malam hari ini pemain keyboard saya perkosa sedikit saja. Ya, tidak apa ya. Izin Ibu Gembala ya.
Saya kemarin mempersiapkan khotbah ini di tengah sakit saya, saudara. Panas saya 38,4. Anak saya di IGD, istri saya sakit, anak saya yang pertama juga sakit. Ketika itu saya mau ngomong CFI mau saya batalkan, tetapi hati kecil saya, ini pelayanan, sakit tidak sakit harus jalan. Sehingga pagi-pagi CFI saya paksa badan saya ngangkuti semen, saudara. Mengangkuti semen ke lokasi. Kami kebetulan sedang membangun gereja di dekat sini juga. Saya paksa. Ketika itu saya belum tahu tema khotbah di gereja ini, saudara. Nah, ketika saya diam-diam setelah menyusun khotbah ini, saya terusik. Ini jangan-jangan gereja ada temanya. Dan ketika itu saya lihat di status CFI, temanya sama dengan khotbah yang saya susun ini, yaitu persembahan tubuh. Di era perjanjian lama, persembahan kepada Tuhan pada awalnya di era Abraham itu adalah persembahan tubuh. Jadi Abraham mempersembahkan anaknya yang tidak bercacat celah, seluruh jiwa raganya, tubuhnya. Tetapi Tuhan menggantikan dengan anak domba yang tidak bercacat celah. Sehingga ketika itu bangsa Israel mengambil tradisi ini, setiap tahunnya membawa korban penebus dosa, penebus salah kepada Bait Suci Elohim, yaitu anak domba yang tidak bercacat celah. Dia bawa ke Bait Suci Elohim, dia periksa anak domba. Ketika anak domba ini ada kudis atau apa, ditolak. Sehingga ada satu wilayah, kalau Kevin mungkin pernah ke sana ya, namanya Migdal Eder. Jadi di satu wilayah itu ada padang gembala di luar kota Yerusalem, ada padang gembala. Di sana domba-domba yang khusus akan dipersembahkan ke Bait Suci Elohim itu betul-betul dipelihara, dijaga. Itu era perjanjian lama. Ketika era perjanjian baru, anak domba Paskah ini yang tidak bercacat celah digantikan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi apa yang dulu menjadi keinginan Tuhan untuk mempersembahkan tubuh itu menjadi kembali pulih. Ada benang merah, yaitu persembahan tubuh Kristus. Tema pada khotbah pada malam hari ini saya berikan judul Proskuneo. Next. Ada sebuah kisah lagi, saudara. Ketika bangsa Israel membuat kemah suci, di sana ada korban ukupan, di mana ketika bangsa Israel atau imam besar, Kohen Gadol itu mempersembahkan korban itu, tanda korban itu diterima adalah menyambarnya api dari langit membakar korban itu sendiri. Satu ketika karena korban bakaran ini tidak terbakar, anak Israel atau orang Israel mencoba membakar korban ini sendiri dengan tangannya. Apa yang terjadi? Dia meninggal. Terus apa di sini pelajaran bagi kita? Bahwa korban persembahan tidak ada campur tangan perbuatan manusia. Jadi korban yang saudara persembahkan, baik pujian dan penyembahan, itu tidak sedikit pun keikut campuran saudara menambah penyembahan saudara. Semua murni dari roh, tubuh dan jiwa yang menyatu. Bersyukur atau penyembahan tidak akan tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan, atau di dalam bahasa Ibrani-nya yada. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan,
Anda tersungkur di bawah kaki Tuhan. Apapun sikap tubuh saudara tidak mempengaruhi penyembahan saudara. Yang dikatakan penyembahan itu adalah hati saudara menyatu dengan Kristus. Jadi ketika saudara menyembah, tidak usah menengok kanan kiri saudara. Cuek saja. Daud pun ketika dia menyembah Tuhan, dikatakan apa? Daud itu seperti orang gila. Bahkan istrinya, anaknya Mika ya, anaknya Saul, yang namanya Mika, itu mengatakan ini seperti orang gila. Dia guling-guling, dia menari-nari tangannya bulat dan sebagainya. Dia futil, dia mempersembahkan hatinya untuk Tuhan. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, hanya saudara sendiri dan Tuhan. Begitu juga pemain musik yang ada. Percuma kau punya skill, tapi kalau lagumu tidak memiliki roh. Jadi fasilitas yang ada ini hanya membantu kita masuk kepada pelataran kemah suci. Ingat ya, membantu kita masuk ke dalam pelataran kemah suci. Tetapi ketika saudara berada di dalam kemah suci, hanya saudara sendiri dan Tuhan. Jadi konsep penyembahan itu adalah muncul dari kekuatan hati orang saudara. Tidak ada campur tangan sedikit pun manusia. Next, malam ini saudara, saya ajak saudara merasakan hadirat. Yesus, ku sujud dalam hidupku. Hanya untuk siapa? Jadi Tuhan itu saudara sangat suka sekali dengan penyembahan. Bahkan para malaikat di surga dikatakan di dalam kitab Wahyu, sepanjang hari dia memuji-muji Tuhan. Ya. Sepanjang hari memuji Tuhan. Jadi kurban yang sebenarnya itu bukan materi, tapi kurban yang sebenarnya adalah pujian pengakuan kepada Tuhan. Jadi inti ibadah yang sebenarnya itu bukan gedung gereja, bukan fasilitas yang komplit, bukan gedung yang ber-AC, tetapi pujian pengakuan yang dilakukan kepada Tuhan. Ini adalah dupa ukupan yang harus. Jadi sifat ibadah kekristenan adalah dari dalam keluar. Kenapa? Karena Yesus sudah manunggal di dalam diri saudara. Yesus itu sudah imannya, sudah tinggal di dalam diri saudara. Anda tidak perlu memerlukan corong yang besar seperti yang lain, atau seperti bahasa Israel yang membuat corong Shema Adonai Elohim. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus ada dalam diri. Jadi ibadah itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kami diajarkan saudara, seluruh pelayan Imam Lewi adalah mengantar jemaat masuk ke kemah suci, bukan show force, bukan perform, tetapi masuk ke dalam kemah suci. Suatu ketika di tahun sekitar 2002, saya mengadakan KKR di Donomulyo. Di sana gereja GKJW yang kebanyakan embok-embok. Ada satu embok-embok itu ya ibu-ibu ya. Saya tanya saudara, mulai lahir sampai dia tua. Donomulyo saudara tahu ya, Malang Selatan ya. Mulai lahir sampai tua
belum tahu kota Malang. Ini serius ya. Jadi mulai lahir dia bercocok tani ya. Jadi suaminya belanja pupuk, dia di rumah ibu rumah tangga belum tahu kota Malang. Diajak bahasa Indonesia sulit yang tahu. Lah saya sendiri saudara, saya ini tahu lema ya. Jadi bahasa Jawa ini tidak begitu paham saya. Ya bisa sedikit tapi tidak begitu paham halus kromo itu tidak begitu paham. Yang datang kurang lebih 400 orang. Gereja dekat sini. Kami mengadakan KKR dengan teman-teman GPDI kebetulan saya khotbah. Apa yang terjadi saudara? Saudara tidak bisa membatasi denominasi. Tidak bisa. Ibu-ibu yang rata-rata mbok-mbok itu berbicara bahasa roh dengan bahasa Wais. Kebetulan teman saya Ciana ini guru Wais. Dia menerjemahkan. Saya kan, kalau Tuhan sudah menjawab, tidak peduli denominasi. Kenapa balik yang bersifat pribadi kepada pribadi Yesus. Ini yang ini. Ada penyembahan yang tidak berpusat kepada pribadi Yesus, tetapi berpusat kepada pendetanya, berpusat kepada tata tradisi liturginya dan sebagainya. Tetapi ibadah Kristiani ini bukan agamawi, bukan ritual agamawi, berbeda dengan tradisi Yahudi. Tetapi kekristenan itu adalah muncul dari dalam. Next. Kita baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah siapa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ya. Bukan di dalam alat musik dan YouTube. Ketika saya mengembalakan di kota kecil yang namanya Pilihan, Sulawesi Selatan, ada beberapa diaken sudah lama tidak ke gereja. Saya tanya, dia ikut gereja Jombang. Ya mungkin di sini tidak ada ya. Gereja Jombang ini leader-leadernya dikirim ke Jombang. Mereka dilatih di sana, pulang bawa CD. Habis itu jemaatnya putar CD di dalam kamar, berdoa di dalam kamar tanpa bersekutu. Ini gereja Jombang. Ada 3 kategori yang dinamakan gereja. Gereja itu adalah saudara. Yang pertama adalah koinonia. Anda harus bersekutu. Yang kedua adalah diakonia. Saudara harus kenal sesama. Pengajaran firman Tuhan ini simpel. Kadang-kadang pendeta ini mempersulit jemaat ketemu dengan Tuhan. Ya. Pengajaran firman Tuhan ini ya, Tuhan hanya mengajarkan sakit, vertikal dan horizontal. Kasihlah Tuhan Elohim dengan segenap hati. Terus habis itu kasihlah sesama manusia. Hanya salib yang diajarkan. Tapi pendeta itu saudara, termasuk saya mungkin nambahi salib itu dihiasi ukir-ukiran segala. Jadi selama kita sulit ketemu dengan Tuhan. Penyembahan itu adalah bersifat pribadi, saudara. Jadi ketika saudara datang ke gereja Anda menyembah, itu bersifat interpersonal pribadi saudara dengan Tuhan. Nah, ketika saudara bersekutu inilah 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus ada di situ. Terus kita lanjutkan lagi. Sebab apa? Bapa menghendaki. Halo, menghendaki apa? Penyembah yang demikian, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Beberapa hari yang lalu saya dipanggil orang, saudara, orang GP
PBBS, sudah lama tidak dilayani gereja, sehingga dia akan saya itu kasihan. Saya diajak ke sana untuk mendoakan seorang bapak tua yang batuk-batuk. Ya. Ketika saya berdoa 1 minggu yang lalu, saya sudah melihat rohnya itu keluar. Puji Tuhan, saya di karunia Tuhan, karunia discernment, membeda-bedakan roh. Jadi sudah keluar itu. Terus saya katakan kepada keluarganya, saya kumpulkan anaknya, istrinya, saya minta maaf, saya tidak bisa membantu banyak. Paling tidak Bapak ini bisa mengakhiri pertandingan di dalam Kristus. Saya doakan penyerahan. Setelah pulang, saya bisiki dulu di akan saya, Indra, namanya Indra. Kalau Bapak itu lewat bulan ini, itu karena mujizat Tuhan. Tadi pagi dia dipanggil Tuhan. Jadi pujian atau penyembahan itu berpengaruh banyak. Berpengaruh terhadap roh saudara, berpengaruh lewat mindset saudara berpikir tentang Tuhan. Jadi ketika roh itu menyatu, menunggali kaulah Gusti, menyatu dengan Tuhan, perkara yang tersembunyi itu akan Tuhan singkapkan. Itulah pentingnya ibadah. Kemudian saudara, kita lanjut. Elohim itu roh. Terus sabar dulu, kayaknya buru-buru itu mau pulang ya. Elohim itu roh, dan barang siapa nyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sudah, Anda tidak bisa menyembah Tuhan dengan uang saudara, karena Tuhan tidak butuh itu. Anda tidak bisa menyembah Tuhan dengan cara polos feel saudara bermain musik, tidak bisa. Tetapi Tuhan hanya membutuhkan Anda menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh saja tidak cukup. Hati-hati, ada roh yang tidak benar. Lucifer jatuh itu karena ketidakbenaran. Dia adalah worshiper surga. Dia adalah malaikat yang sempurna, memimpin balada penyembahan di surga. Tetapi dia jatuh karena dia tidak benar. Jadi menyembah di dalam Tuhan itu menyembah roh dan kebenaran, bukan sifat Tuhan, sikap tubuh saudara, tetapi sifat roh saudara yang menjadikan saudara manunggal dari Kristus. Sikap tubuh apapun tidak mempengaruhi. Itulah ya, anak yang mencoba membakar korban-korban, tapi Tuhan tidak suka. Niatnya baik apa enggak? Baik. Seperti Usa, bait suci yang dibawa digeret dengan kereta, ceblok istilah. Niatnya baik, nolong. Apa yang terjadi? Meninggal. Karena Yesus itu tidak membutuhkan pembelaan. Yesus tidak membutuhkan pertolongan. Saudara yang memerlukan Yesus, saudara yang membutuhkan pertolongan Yesus. Next. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau, yang layak dipuji. Ku kagum akan. Pujian pengagungan itu adalah sebuah kekaguman akan Tuhan. Jadi ketika penyembahan masih mencampurkan
unsur manusia di dalamnya, di dalam perjalanan penyembahan itu bukanlah penyembahan. Saya itu sering dimarahi JFV. Misalnya kalau duduk itu di depan, jangan di belakang. Ya. Bukan hanya JFV yang marahi saya, banyak gembala JFV marahi saya. Karena saya senangnya duduk di tengah jemaat. Di gereja saya pun saya duduk tanya JFV, duduk dan sampai dipikir jadi sombong. Kenapa seperti itu? Saya merasakan hati saya itu damai. Jika di kanan kiri saya itu orang yang menyembah. Kalau di depan sini, sopo sih bakal orang saya bisa buri ya. Tapi kalau di tengah jemaat, kanan kiri khusyuk, ada yang sampai ibu-ibu menangis. Hati saya Tuhan, masuk baik. Saya tanya kepada saudara, berapa kali saudara mengatakan dalam sehari, Tuhan aku mengasihi? Wah, gak pernah Pak. Jangan kepada Tuhan, kepada bojoku yang tahu gitu. Ya. Anda perlu saudara mengatakan dalam sehari, Tuhan aku mengasihi kau. Itu adalah wujud perubahan. Jadi ketika saudara keluar muncul terbiasa, pertama mungkin kelihatan aneh ya, wah lebay teman-teman gitu ya. Tapi ketika itu muncul rutinitas, ketika Anda diingatkan Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan. Jadi penyembahan itu bukanlah alat untuk memuaskan Anda atau membuat Anda lebih tenang dan rileks, melainkan cara Anda untuk menyenangkan Tuhan. Jangan dibalik saudara ya. Ini banyak orang mendengar lagu mas. Kalau sudah sedih, dengarkan lagu rohani yang sedih-sedih, ya toh? Kalau sukacita, dengarkan lagu sukacita sampai merasa ini lupa gosongnya, ya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi penyembahan itu dikatakan bukanlah alat untuk memuaskan Anda. Anda senang dengan lagu ini, tidak. Tetapi penyembahan itu adalah alat untuk Anda memuaskan Tuhan. Jadi harus terpanjang, bukan keluar masuk, tetapi masuk keluar. Next. Penyembahan tidak tergantung pada sikap tubuh, namun melainkan sikap roh. Iya dah. Jadi ketika saudara, saya bersyukur kenal CFV ini. Saya dulu kenal itu dikenalkan oleh Jenensi yang juga berdoa juga. Terus saya dikenalkan CFV, kebetulan saya juga dulu memimpin departemen doa di IAS, namanya API di Makassar. Jadi saya berangkat dari pendoa juga sudah. Kalau kami dulu kan saya didikan PPDI ya, kalau doa itu 5 jam, 6 jam itu kuat itu pendeta-pendeta PPDI. Ya. Jadi saya bersyukur. Jadi ketika kita masuk uang itu udah terasa, jadi terasa berbeda. Saya katakan kepada jemaat begini, engkau punya uang, ya, engkau punya uang, engkau punya alat musik fasilitas lengkap, engkau punya penyanyi WL yang enak, tetapi kalau gereja itu tidak berdoa, tapi engkau punya gereja yang jelek, engkau tidak punya pemain musik, mainnya geradul-geradul, tetapi ketika engkau berdoa, Tuhan bekerja atas gereja. Begitu juga dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara kata, Pastor, aku gak layak. Pastor, aku gak punya kemampuan untuk membantu CFV melayani Tuhan. Saya katakan bullshit. Karena Tuhan tidak pernah melahirkan orang tanpa talenta. Minimal Tuhan itu memberi satu talenta dalam hidup saudara. Mungkin talenta itu hanya sekedar berdoa. Mungkin talenta saudara ya, aku cuma bisa menyembah gereja. Itu adalah talenta. Itu adalah dupa ukupan yang harus. Ketika kau nggak punya apa-apa, Jesus plus nothing is something. Jadi ketika kau tidak punya apa-apa, engkau masih punya Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tuhan yang ada dalam hidupmu menopang pekerjaan Tuhan di mana engkau tempat engkau berdiri. Termasuk
termasuk menopang hamba-Mu Tuhan. Next. Ku kagum hormat Kemudian apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan baru? Di dalam penyembahan Anda harus lahir baru, saudara. Ya. Tidak bisa sesuatu yang fana masuk ke dalam kerajaan surga, tidak bisa. Anda harus membuang dunia dulu. Anda harus berpikir secara surgawi. Karena Anda adalah warga kerajaan surga yang hidup di dalam dunia. Jangan dibalik. Ya. Anda adalah warga surgawi yang hidup di dalam dunia. Anda punya paspor ke surga, Anda punya visa ke surga, dan Anda punya rumah di surga. Jadi ketika Anda kembali ke surga, segala sesuatu yang fana ini tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Anda harus terlahir baru menjadi manusia roh. Karena Tuhan itu adalah roh. Next. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak melahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. jadi Anda harus lahir baru. Kalau saudara tidak lahir baru, Anda tidak bisa melihat kerajaan Allah. Banyak orang mengatakan lahir baru, apa namanya lahir baru? Oh, dia sudah dibaptis, dia sudah terima Yesus, dia sudah bisa berbahasa roh. Saya tanya kepada saudara, Yahya Waloni bagaimana? Mengatakan rektor STT, bukan main-main, bukan hanya sekedar hamba Tuhan nih. Bukan STH sekolah tinggi hati, bukan MTH makin tinggi hati, Pak. Bukan DTH ditinggikan hatinya, tidak. Tetapi dia betul-betul mengakunya profesor doktor teologi Kristen. Ya kan, Anda luar biasa ya. Akhir-akhir ini saya sedih lihat mualaf itu. Ya. Ada yang minta maaf ya, mencemooh Alkitab. Apa yang dia dapatkan? Apakah dia sudah lahir baru? Itu hamba Tuhan GPPS ini, Agus tahu. Ya. Angkatannya teman saya. Apa yang dia dapat? Dia tidak terlahir baru. Dia hanya menganggap kekristenan itu sebuah agama. Dia menganggap jabatan kependekaan itu adalah sebuah pekerjaan. Dia tidak lahir baru di dalam roh. Orang yang menyembah Tuhan, penyembah yang benar, dia harus terlahir dari roh. Karena segala sesuatu yang fana tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Next. Satu, dua, tiga. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim selain roh Elohim. Jadi ketika saudara manunggali kalau Gusti Allah menyatu, Anda mengerti isi hati Tuhan, tapi Anda tidak bisa menyenanginya. Ada seorang anak kecil, mungkin saya pernah cerita di sini. Ada seorang anak kecil bernama Agustinus. Nah, ada orang dewasa namanya Agustinus. Dia berjalan di pinggiran pantai. Dia lihat itu pantai yang besar itu. Dia seorang rahib, seorang pendeta, Agustinus. Ketika dia mondar-mandir di pantai itu, ada anak kecil di situ. Anak kecil itu terusik dengan mondar-mandirnya bapak-bapak tua ini. Ditanya, Pak, kenapa mondar-mandir itu? Dia katakan, aku sedang memikirkan tentang Tuhan. Ya, gitu ya. Terus anak kecil ini asik main pasir kan? Dia bikin itu puri,
Setelah itu dia ambil air laut itu dengan tangannya, karena ada puri itu ada kolamnya. Dia ambil air laut, dia mondar-mandir, dia pindahkan ke dalam kolam pasir itu. Kira-kira pernah apa tidak? Tidak. Ketika itu Agustinus mengatakan, hei anak kecil, apa yang kau perbuat? Engkau begitu bodoh memindahkan air laut yang banyak ini ke dalam kolam ini. Anak kecil itu omong kepada Agustinus, begitu juga Bapak ingin memindahkan isi hati Tuhan kepada otak Bapak yang kecil. Manusia ini terdiri dari 1,6 miliar sel otak. Dari 1,6 miliar sel itu tidak ada 1%-nya itu yang terasa. Jadi Anda tidak bisa mengerti isi hati Tuhan. Anda tidak bisa menyelami. Tapi Anda mengerti jalan-jalan Tuhan ketika Anda berada di dalam jalan Tuhan. Jadi Anda harus masuk ke dalam dunia. Ketika kita hanya berpikir Tuhan hanya sebatas pengertian. Saya sering ngomong dengan teolog itu Pak Hendrik. Bahkan ada seorang dokter ngomong ke saya, Ustaz, masuk sekolah dulu nanti sesat, gitu ya. Saya pikir benar juga ya, dokter ini ngomong gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, hamba Tuhan hanya belajar mencari tahu tentang siapa Tuhan. Jadi Tuhan hanya berhenti di batas otak kita yang kecil. Tetapi dia tidak benar-benar mengerti, mengalami tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak hanya berhenti di otak kecil kita, tapi dia turun di hati kita. Gitu ya. Itulah pentingnya saudara, Anda berjalan dalam rencana Tuhan. Bersyukur Anda memiliki gembala yang berdoa, karena tidak gampang saudara. Saya sendiri ditugaskan keliling dari pulau ke pulau oleh sinode. Rata-rata gembala itu di sana ya. Saya ajak doa, menara doa itu wangel itu kan. Ya. Jangankan begitu, kemarin Natal saja, tanya itu Pastor Evi, kita ajak pendeta-pendeta berdoa itu wangel ya. Saya sampai berpikir, Yesus jemaat yang menuju swarga, pendeta ketinggalan. Ya. Sekarang jemaat lebih rohani daripada Anda. Karena itu tadi, dia belajar sampai profesor dokter sumbu kompor kabulator bocor ya. Dia hanya mengerti tentang siapa Tuhan. Dia tidak mencoba untuk mengalami Tuhan. Sekarang yang terpenting kita tidak mengerti siapa Tuhan. Bisa aku nggak isu, nggak nangkep aku teologi. Anda nggak butuh dokter. Dokter diperlukan untuk supaya Anda tidak sesat. Tetapi doktrin itu tidak menyelamatkan saudara. Tuhan butuh hati saudara. Anda boleh tidak memiliki pengetahuan teologi, tidak ada masalah. Ada CFV yang sekolah, ada Pak Effendi yang sekolah. Ya. Tapi Tuhan butuh hati saudara. Next. Yang kedua adalah berpusat kepada Elohim. Jadi penyembahan yang benar itu adalah berpusat kepada Elohim. Banyak penyembahan yang tidak berpusat kepada Elohim. Penyembahan berpusat kepada organisasi gereja. Penyembahan berpusat kepada gembala besar. Penyembahan berpusat kepada penglihatan, berpusat kepada nubuatan dan sebagainya. Dia tidak berpusat kepada yang punya segala, yaitu Elohim. Saya mengajak saudara semua, apapun organisasi saudara, berpusatlah kepada Elohim. Karena segala sesuatu itu tidak membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya pengorbanan Kristus yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Next. Satu, dua, tiga, kita baca. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah
ibadahmu yang sejati. Jadi ketika dulu itu diganti oleh anak domba, ya, sekarang Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Korban ini tadi berubah menjadi pengorbanan tubuh saudara. Makanya itu saudara harus menjaga penuh tubuh saudara. Begitu. Yang masih itu kereta api jalan dibuang. Saya punya belahan dulu saudara di Malang. Saya suruh istrinya itu ngentiti duit rokok saudara. Jadi misalnya rokoknya itu 5 pak gitu ya, jatahnya istrinya itu disimpan. Saudara tahu hasil penyimpanan rokok itu bisa dibelikan motor. Persembahkan tubuh. Tubuh itu berkata dengan apa? Berkata roh, tubuh dan jiwa. Jadi perkataan saudara, pikiran saudara itu harus berfokus kepada Tuhan. Ya, mungkin di dalam pekerjaan saudara, apapun pekerjaan saudara, fokus kepada Tuhan. Mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai hamba-hamba Tuhan. Di sini ada Pastor Evi, didukung saudara, didukung terus ditopang. Hamba Tuhan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya jemaat Tuhan. Anda harus clear. Seorang imam besar namanya Kohen Gadol, imam Israel. Imam itu dikasih ricikan di kakinya, terus dikasih tali. Jadi imam ini masuk ke dalam kemah suci. Ketika kericikan ini masih berbunyi, itu tandanya imam masih hidup. Tetapi ketika kericikan ini tidak berbunyi, imam-imam yang lain menggerak ini tadi keluar dengan jadi mayat. Jadi Anda ketika masuk kepada kemah suci, Anda harus kudus di dalamnya. Anda jangan berkata, misal aku tidak lain, cari sopo, begitu ya. Paulus itu mencatat 63 kali di dalam ke-13 suratnya bahwa Anda dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh karena pengorbanan Kristus. Jadi Anda menghilangkan mindset saudara, tangan yang terbuka, hilangkan mindset berpikir saudara bahwa saudara aku ini tidak layak, aku tidak kudus. Anda adalah orang yang kudus. Dosa tidak bisa menyentuh roh saudara. Setan hanya masuk di level jiwa, tapi dia tidak berani berhadapan dengan roh saudara, karena roh saudara lebih besar daripada roh apapun itu. Itu harus Anda yakin. Jadi ketika saudara masuk ke hadapan pelataran kemah suci, Anda harus diam, sadar diri bahwa aku orang kudus di hadapan Tuhan. Jadi ketika saudara menyadari orang kudus dan Anda jatuh ke dalam dosa, Anda disadarkan kembali untuk masuk ke dalam realnya Tuhan. Jadi persembahan yang benar adalah persembahan tubuh. Next, kita cepat saja. Yang berikut yang ketiga adalah kebenaran. Ya. Berbicara tentang kebenaran, Anda yang tidak layak dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Anda yang tidak benar, Anda dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh karena pengorbanan Kristus, bukan karena kuat dan gagah saudara. Jadi jangan sampai penyembahan saudara dicampur dengan urusan duniawi, bahwa gereja ini kalau nggak besar, nggak gara-gara saya. Itu bukan penyembahan. Tapi penyembahan Anda menyadari penuh bahwa aku yang tidak layak ini, aku dilayakkan oleh Tuhan. Aku yang dulunya tidak diberkati, aku diberkati oleh Tuhan, sehingga aku harus menopang pekerjaan Tuhan. Begitu juga. Jadi jangan dipikir di mindset dibalik, oh ini kalau nggak gara-gara saya gereja ini tidak bisa dibangun. Itu mindset yang salah, karena Tuhan itu tidak butuh itu. Tuhan butuh itu penyembahan tubuh, bukan materi. Satu hal yang ketika pelajaran yang menarik tentang materi, ada seorang ojek online meninggal karena dia tidak mampu
terus dia tidak pernah ke gereja, di-share di grupnya pendeta, nggak ada yang mau melayani. Jam 3 sore saya jam 7 kok nggak ada tanggapan ini dari pendeta-pendeta, sehingga saya ambil alih. Nah ketika saya ambil alih, saya punya perasaan diri, ini kalau ini pendetanya aku kenal. Terus saya minta tolong teman di Krian untuk mencari tahu siapa pendeta. Ternyata betul saudara, saya kenal dan dia senior. Saya katakan, kenapa tidak mau menguburkan? Oh dia kan cuma betani, sudah lama tidak ke gereja saya. Orang mati ngubur soal, saya ngomong gitu. Saya minta maaf, saya ambil alih. Ya nggak apa-apa Mas, dia ambil alih aja. Dia kos dingin ngasap, saya ambil alih. Hari kedua jam 3 sore saya dikontak. Keputih tidak bisa terima karena orangnya KTP Tangerang. Saya bingung saudara. Saya belum pernah ngurusi pemakaman di Sidoarjo. Biasanya saya pernah di Surabaya. Bingung saudara. Saya hanya ngubur aja, tidak pernah ngurus pemakamannya. Saya bingung. Terus saya lari ke Pranoyo. Saya minta tolong orang Pranoyo, dan akhirnya diizinkan. Saudara tahu, mujizat terjadi. Ini cerita asli. Jadi ketika saya khotbah di makam, saya ajak semua yang hadir itu merefleksikan kuburan-kuburan itu saja. Bahwa kita pulang tidak membawa harta materi. Setelah pulang, saya diambil ibu-ibu. Ibu ini seorang Katolik. Dia tanya, Pastor, gerejanya di mana? Saya nggak punya gereja. Duh, kok nggak punya gereja? Iya, masih kontraktor. Jadi itu sering itu. Sudah 4 tahun melayani, 3 tahun 4 tahun ya saya melayani rutin 3 bulan sekali. Saya kontraktor. Kami sewa di ruangan kecil SMK. Pastor mau tanah enggak? Saya ini ragu-ragu saja, karena sering ditawari luput sembur ya. Jadi nggak tarekan saudara. Ya Bu, nanti saja. Terus saya diajak makan di rumah makan Cianjur, dimana yang di Taman Pinang. Dimintain nomor HP saya. Pastor, ini betul, mau nggak? Iya Bu, iya Bu, itu saya pulang nggak yakin saudara. Berapa kali saya dibohongi orang. Sudah tak doakan tanahnya luput sembuh. Jadi sudah diberkati orangnya. Terima kasih Mister, dadah, goodbye. Goodbye, repot kesini. Gak tarik kan jadi. Besoknya suaminya ngejar, Pastor gini Pastor. Pastor lihat dulu. Lekasnya gak apa-apa Pastor. Saudara percaya, saya waktu itu dengan Jenensi jalan pulang dari tempat ini ke BCM. Wah ini kalau punya gereja di sini enak sih, jauh. Tapi pirang miliar ini, saya ngomong gitu ya. Ternyata di tempat itu saya dikasih. Orang mati pun sanggup memberkati seseorang ketika Anda hidup di dalam Tuhan. Jadi Anda tidak bisa meremehkan pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Orang mati pun Tuhan pakai saluran berkat untuk memberkati kita. Jadi ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tanahnya malah bangun ya Tuhan. Saya mungkin ini yang Tuhan yang kurang ajar ya Tuhan. Saya ngomong, semua bangun ya Tuhan. Berarti siapa nih? Ya kan? Maju, mundur cantik saja ya. Belum nguruskan notarisnya, berarti siapa? Begini ya. Saya ini berjalan dengan iman. Saudara tahu, notarisnya orang Katolik dan juga tidak boleh bayar. Fondasinya selesai dengan orang yang tidak saya kenal. Jadi saudara kalau hidup di dalam iman, manusia boleh khawatir, tapi ingat ketika engkau khawatir, engkau harus ingat. Ketika engkau di dalam kapal kena badai, engkau harus ingat bahwa Yesus ada di situ. Amin.
Walaupun kau merasa Yesus itu tidur, tapi Yesus ada di dalam kapalmu. Engkau harus membangunkan dia dengan pujian dan penyembahan. Next. Kita baca bersama-sama. Kita cepat saja. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saya udah ngomong musik maju ke dalam. PAW saya. Jadi ketika saudara menyatu dengan roh Elohim, rohnya Tuhan, Anda bisa berkata, Bangkau Tuhan sungguh baik di dalam kehidupanku. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya minta maaf, Bapaknya. Saya tadi berdiri di belakang Bapak, saya terusik saudara. Satu teman saya, pendeta, namanya Pak Dewa, minta maaf Bapak, sama tunanetra. Ada yang heran sampai sekarang dan baru terjawab tadi. Pak Dewa ini kok bisa balas SMS saya? Bisa tahu saya yang WA ini piye? Ternyata saya baru tahu tadi. Begitu. Tidak tahu caranya bagaimana, mungkin hanya Bapak yang tahu itu. Ternyata Tuhan itu bisa bekerja dalam kondisi orang itu apapun. Jadi Tuhan tidak membutuhkan campur tangan saudara, ya. Tapi saudara memerintah Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri.